Selain proses hukum yang sudah berlanjut kan kita tinggal menunggu sebenarnya. Tapi kasus Mas Ari dan Agnes ini kan berdampak besar. Jadi kemudian juga merembet ke para musisi yang memiliki banyak pandangan yang berbeda juga sampai sekarang. Nah, itu menurut Mas Ari gimana dengan efek dari kasus Mas Ari dan Agnes ini, sehingga akhirnya juga memicu juga para pencipta lagu, entah itu dari penyanyi juga ikut bersuara tentang isu ini. Ya, terus yang kedua, apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut lagi secara informal dengan Agnes? Karena kalau melihat dari harapan publik kan sebenarnya kalau bisa ini bisa berlangsung damai, tidak ada perpecahan, atau mungkin dari para musisi ini bisa benar-benar bisa lebih kompak lagi gitu. Silakan Mas. Ya, yang pertama saya jawab. Kalau menurut saya sekarang banyak reaksi dari para penyanyi, dari malah kemarin dari Fesmi dan Papri. Itu kalau menurut saya pribadi itu mereka semua gagal paham bahwa kasus ini punya substansi yang benar-benar diputuskan pengadilan itu telah terjadi pelanggaran hak cipta. Itu kan di situ di pengadilan itu kan ada bukti, ada fakta, dan ada kesaksian, keterangan saksi ya. Jadi hakim juga tidak memutuskan sembarangan gitu, pasti berdasarkan undang-undang hak cipta. Nah, sebenarnya itu harus dipahami sebagai keputusan yang adil menurut saya gitu, karena sama ini pencipta lagu tidak pernah mendapatkan haknya dari performing right konser itu selama 10 tahun, ya kan? Nah, di putusan pengadilan ini itu harusnya disikapi, kita harus menghargai putusan itu yang memenangkan pencipta lagu, ya kan. Jadi kalau misalnya Agnes masih belum terima, ya kami hormati juga, persilahkan Agnes untuk melanjutkan membela ke kasasi. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi kita kan pengen untuk yang gagal paham itu, untuk supaya paham kita undang, ya kan. Kemarin kita undang, tapi kan nggak mau datang gitu. Jadi sebetulnya ini cuma masalah pemahaman yang berbeda aja. Jadi kita pengen, ayo kita pemahaman nih gitu, tapi kan tidak direspon gitu kan. Selama ini kita tidak pernah direspon memang. Makanya saya selama 2 tahun juga tidak pernah direspon, sampai sekarang pun tidak pernah ada yang tadi menjawab pertanyaan kedua ya. Di belakang ini apakah ada komunikasi? Tidak ada. Dan saya juga setelah putusan itu masih menunggu sebenarnya komunikasi itu. Masih membuka komunikasi sebenarnya. Setelah putusan itu, saya bilang di podcast Dedi, ya kalau Agnes mau berdiskusi untuk mencari solusi untuk kekeluargaan, saya masih bisa membuka komunikasi itu. Tapi kan tidak dipublis juga. Di TV saya juga ngomong, ya masih bisa kita untuk membicarakan secara keluargaan, tapi kan tidak dipublis juga. Ya udah, berarti memang harus bertarung di hukum, ya kan? Nah, kita lihat aja di kasasi nanti seperti apa, gitu. Lainnya? Mas Ari Malumila, saya Ipan dari Void.id. Kan Fesmi sama Papri udah ngajuin ke MA sebagai amicus curiae ya. Itu tanggapannya gimana? Kami nolak jawab. Bang. Iya, jadi karena ini adalah negara hukum, di mana semua warga negaranya itu memiliki hak yang sama, ya, equality before the law, ya, semua orang sama di mata hukum. Saya ulangin ya. Jadi karena semua warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama di mata hukum, ya, atau equality before the law. Jadi sebenarnya siapapun itu boleh-boleh saja menggunakan haknya, ya, termasuk Fesmi sama Papri. Itu ketika dia ingin menggunakan haknya sebagai warga negara melakukan amicus curiae, ya, sebagai sahabat pengadilan, boleh-boleh saja. Hanya saja kan ini kan kita harus melihat korelasi dan kepentingan, ya. Karena kalau misalnya korelasinya tidak ada, kepentingannya juga artinya itu masih perlu dipertanyakan, ini yang akhirnya akan menjadi suatu kondisi yang sangat aneh gitu, ya. Karena ini kita bicara mengenai masalah proses hukum,
ya, proses hukum terkait dengan masalah ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, pelanggaran undang-undang hak cipta. Pengadilan Niaga sudah memutuskan bahwa memang terbukti ada pelanggaran. Orang yang digugat tidak pernah menyangkal bahwa memang betul ada 3 kali menggunakan lagu tanpa izin dalam 3 konser, ya. Dan sekarang pihak yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran ini mengajukan kasasi. Kasasinya tetap seolah-olah tidak ada kewajiban itu melekat kepada dia sebagai performer, sebagai penyanyi, sebagai pelaku pertunjukan, ya. Dan tetap dia melimpahkan kewajiban ini kepada pihak ketiga lainnya, ya. Dan tetap walaupun kita sudah menjelaskan berulang-ulang, ya, meskipun kita sudah menjelaskan berulang-ulang bahwa ini terkait dengan masalah pelanggaran pasal 9 ayat 1 F, ya, dan 2 karena tidak memenuhi pasal 2 dan 3, ayat 2 dan 3 pasal 9, maka ada sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat 2. Tetap mereka membawanya isunya ke isu royalti, ya, isunya isu bukan izin, ya, bukan license gitu loh. Ini tidak bicara undang-undang, tapi dia membawanya ke masalah royalti. Nah, kalau royalti memang itu diatur dalam PP 56 dan SK Menteri, ya. Tapi ini kita tidak bicara mengenai masalah royalti, kita bicara mengenai masalah muara daripada royalti atau hak ekonomi itu adalah izin, ya. Ini yang hak hakiki yang melekat kepada pencipta. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ada organisasi lain apapun itu bentuknya yang bukan organisasi seperti Aksi yang memang fokus merupakan organisasi satu-satunya saat ini yang merupakan wadah yang menghimpun seluruh komposer di seluruh Indonesia, saya kira mereka tidak punya kepentingan, ya. Ini bicara mengenai masalah logika, ya. Saya tidak punya kepentingan apapun yang memihak, tapi ini bicara logika. Nggak ada kepentingan buat pihak-pihak lain yang bukan komposer untuk mempersoalkan apa yang sudah menjadi hak komposer yang melekat, yang sudah diberikan oleh undang-undang, ya. Jadi seperti yang tadi pagi saya merenung dan akhirnya saya buat itu dalam story saya. Saya berpikir seperti ini. Apakah masih ada keadilan dan hati nurani, ya, di dalam masalah ini, ya? Pertama keadilan, karena itu yang terutama, dan yang kedua adalah nurani. Karena keadilan itu juga kalau tanpa nurani bullshit, ya. Nah, dalam perenungan saya itu saya melihat 2 hal yang seperti ini, ya. Ada kondisi di mana 10 tahun loh, ya, bukan 10 hari, bukan 10 bulan, bukan 10 minggu, 10 tahun lebih kurang dari tahun 2014 ketika Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu dikeluarkan, dilahirkan, diberlakukan. Itu para komposer ini nggak ngerti, nggak paham apa yang sebenarnya menjadi haknya mereka. Mereka manut-manut aja sebagai orang yang nurut, patuh, taat ketika ada orang-orang yang mengatakan apakah itu lembaga, manajemen kolektif atau siapapun, kamu nggak boleh begini, kamu begitu, kamu begini. Dia nurut selama 10 tahun. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah taat, mereka sudah turut, karena menurut mereka yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan aturan. Banyak, Mas, para pencipta itu yang kekurangan. Bayar bon listrik saja nggak mampu, bayar uang sampah aja nggak mampu. Jadi jangan lihat para komposer yang memiliki kegiatan aktivitas pekerjaan yang lain, ya. Jangan lihat pencipta yang juga sebagai performer. Jangan lihat pencipta yang hari ini juga mungkin masih ada kesempatan manggung. Lihat dong pencipta-pencipta yang hanya hidup dari menciptakan lagu. Bagaimana nasib mereka itu semuanya? Ya, kita punya datanya. Teman-teman Kompaksi punya datanya. Nah, kasihan. Terus hanya gara-gara pencipta itu tidak dikenal oleh masyarakat, tidak dikenal oleh publik, karena dia bukan seseorang, karena nggak pernah tampil dibandingkan dengan pelaku pertunjukan, artis yang setiap hari tampil, punya fans, punya penggemar yang fanatik. Lalu pencipta itu tidak dihormati haknya, ya. Hanya gara-gara pencipta itu tidak dikenal. Bagaimana dia mau dikenal? Hak moralnya saja kadang-kadang tidak diberikan oleh para performer. Nyebut namanya di panggung aja nggak mau. Menulis namanya aja di dalam pertunjukan-pertunjukan nggak pernah ada. Di televisi nggak ada. Ya, malah yang
yang ditonjolkan bukan penciptanya tapi dipopulerkan. Nah ini kan kadang-kadang membuat akhirnya tidak ada keberpihakan kepada pencipta yang sebenarnya dia itu adalah orang yang nomor satu yang diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Nah jadi ini pertanyaan saya, masihkah ada nurani atau keadilan? Mereka 10 tahun diam, mereka 10 tahun menerima keadaan mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan bahwa tidak seperti ini seharusnya undang-undang mengatur hak mereka. Dan mereka berani untuk berjuang, berani untuk berbeda pendapat. Dan hasil akhirnya adalah putusan pengadilan niaga yang menyatakan kamu benar, memang ada pelanggaran. Lalu kenapa orang-orang yang selama 10 tahun dalam kondisi yang berbeda dengan komposer, nyaman, dapat riders, dapat mobil yang terbaik, dapat semua yang terbaik, hanya karena ada satu putusan, heboh, kayak kebakaran jenggot, playing victim, seolah mereka tuh ingin dijolimi. Siapa yang ingin menjolimi mereka? Nggak ada. Pencipta hanya ingin mendapatkan haknya. Apakah itu salah? Oh, ini bertentangan dengan ekosistem. Ini pertentangan dengan ekosistem. Loh, pertanyaannya apakah ekosistem itu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta? Ya. Jadi saya tadi baru menemukan satu pasal lagi di Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Saya temukan, ya artinya saya akan sampaikan itu kalau tidak salah di pasal 89 kalau tidak salah. Ya. Undang-Undang Hak Cipta itu di pasal 89 ada bawah kita. Cik. Di pasal 89 ayat 3 mengatakan demikian. Untuk melakukan menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini tentang LMK. LMK ya, bukan LMKN, jangan salah. Ya. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, lembaga manajemen kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti. Apa? LMK apa? Wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti. Lalu kalau di ayat 4-nya, ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti yang ditetapkan oleh LMK melalui proses wajib koordinasi tadi itu baru dimintakan pengesahannya oleh menteri. Jelas ya? Jadi LMK itu bukan LMKN. LMK itu tidak boleh menentukan besaran royalti tanpa melakukan pembicaraan atau koordinasi. Koordinasi, ya. Ke siapa? Karena LMK itu mendapatkan mandat dari komposer, harusnya dia berkoordinasi dengan komposer. Boleh diundang orang-orang yang terkait, yang stakeholder tadi itu boleh. Tapi ini harus berkoordinasi. Tapi LMK dan baru mendapatkan pengesahan dari menteri. Nah, sekarang saya lihat SK menteri yang sekarang, ya, SK menteri yang sekarang, keputusan menteri yang sekarang ini itu disahkan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh lembaga manajemen kolektif. Bukan ditetapkan oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Nah, sekarang saya tanya ini. Kalau undang-undangnya bilang yang menetapkan besaran itu adalah lembaga manajemen kolektif, wajib berkoordinasi, baru mendapatkan pengesahan. Yang harusnya membuat penetapan itu lembaga manajemen kolektif atau lembaga manajemen kolektif nasional. Lalu bagaimana keputusan menteri yang mengesahkan besaran royalti sementara keputusan itu dibuat oleh lembaga manajemen kolektif nasional yang tidak diberikan mandat oleh undang-undang? Nah, banyak lagi hal-hal lain yang mungkin akan menjadi suatu diskusi. Ya, saya nggak mau bilang perdebatan. Karena kalau perdebatan kita bisa terjebak dengan debat kusir, mau menang-menang sendiri. Tapi kalau diskusi, kita akan menyetujui apa yang menjadi sesuatu yang logis dan menurut aturan yang akan kita sepakati, itulah yang menjadi kebenarannya.
Nah, ini bagaimana kita bisa menyuarakan hal-hal yang seperti ini, baik kepada penyanyi, kepada lembaga manajemen kolektif dan semua yang pihak yang terkait. Kalau misalnya aksi sebagai organisasi resmi para komposer yang sudah berbadan hukum, ya, ngundang orang-orang itu alergi untuk datang. Bahkan bikin narasi-narasi di luar sana, gitu. Ya. Bahkan bikin organisasi baru. Masih baru 6 bulan, nggak ada 6 bulan. 30 Januari putusan keluar, ya, terkait mengenai masalah kewajiban itu, timbul organisasi baru. Sebagai akibat daripada kebenaran undang-undang itu. Sementara komposer 10 tahun loh. 10 tahun mereka itu manut-manut saja. Ngikut saja, dibilang kiri-kiri, dibilang kanan-kanan, dibilang nggak boleh. Ini baru dari Januari ada keputusan yang mengatakan, oh, pelaku pertunjukan itu adalah performer. Ada nanti argumentasi kalau kepikir lebih dalam lagi. Oleh karena itu salah kalau nggak minta izin. Semuanya jadi kacau. Dibikin perlawanan. Jangan dong, duduk. Ya, kita semuanya ini punya hati nurani. Ya, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kalau kita mau duduk bersama. Penyanyi-penyanyi nggak perlu khawatir juga kok. Ya, nggak boleh kita menghukum orang kalau orang itu tidak tahu sesuatu. Ya, dimaafkanlah kalau nggak tahu kan gitu. Tapi lain kali jangan dilakukan kan begitu kira-kira intinya. Nah, ini kadang-kadang disurati pun nggak peduli. Disomasi pun cuek bebek aja kan begitu kira-kira intinya. Begitu ada putusan, terjadi gerakan-gerakan yang melawan seolah komposer ini adalah orang yang nggak punya hati. Sekarang saya tanya kepada kita semua masyarakat Indonesia, orang yang bertahan 10 tahun tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, diperlakukan tidak baik, ya, karena banyak orang yang merasa kok begini kan begitu ya. Dia tetap bertahan, terus kemudian dia berjuang untuk mendapatkan haknya, masih berjuang loh di titik awal. Kemudian rame-rame kita ingin mematikan perjuangan itu dengan berbagai macam cara, berbagai macam bentuk. Ini yang nggak punya hati siapa? Siapa yang nggak punya hati? Ya, boleh dong kita diskusi, gitu loh. Bukan berarti kita benar sendiri, tidak. Tapi ayo dong kita diskusi. Ya, ada mungkin kekhawatiran penyanyi atau performer misalnya seperti ini. Bagaimana aturannya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya ke kita, misalnya ke saya. Bagaimana kalau misal ada 3 misalnya gini, penyanyi yang membawa ciptaannya sendiri, nah ini pasti aman. Bagaimana kalau penyanyi yang menyanyikan ciptaan orang lain, baru kemudian lagu itu populer. Lalu yang ketiga, bagaimana penyanyi yang mengcover lagu yang sudah populer? Di undang-undang nggak ada itu pengklasifikasian seperti itu. Undang-undang nggak ada itu membagi-bagi seperti itu. Ya, nggak ada dibagi-bagi seperti itu. Nah, intinya adalah kalaupun misalnya pada waktu dia membawakan lagu itu, kemudian lagu itu populer, bukan berarti itu sudah menjadi milik dia. Karena kepemilikan tidak akan pernah beralih. Tetap itu adalah milik penciptanya yang memiliki hak ekonomi dan hak moral. Nah, karena tidak semua juga lagu yang dibawa oleh penyanyi populer. Nah, jadi kita harus melihatnya seperti ini, ya. Label tentu jualannya kan adalah ya itu ya lagu-lagu itu ya, betul kan, penyanyi dan lagu-lagu. Jadi label mempertemukan penyanyi, dia diambil karena suara bagus. Dicarikan lagu yang cocok dengan vokalnya. Dicari pencipta yang bisa mengerti karakter vokal ini. Dicari pencipta, ini lagunya. Label memberikan hak ekonomi, sudah dibayar di penyanyi untuk menyanyikan lagu itu di labelnya dia. Pencipta juga sudah dibayar untuk lagunya itu ya melalui royalti untuk lagu ini. Maka itulah yang namanya mechanical. Ya. Lagunya ngetop. Kemudian orang mengundang, datang dong di acara ini, konser dong, begitu dong, misalnya seperti itu. Maka orang ini datang. Datangnya gratisan apa bayar nih? Bayar. Kalau gratisan nggak apa-apa, karena undang-undang juga bilang komersil. Dia dibayar untuk datang
untuk membawakan lagu itu. Terus dia bilang karena saya adalah orang yang menyanyikan pertama original songnya, jadi saya terbebas dari izin-izin dan royalti. Misalnya seperti itu. Loh, adil nggak penyanyi mendapatkan pembayaran berulang-ulang dari label dapat, kemudian ketika itu populer dia diminta nyanyi dibayar lagi, sana bayar lagi. Terus pencipta dianggap cukup, kau kan sudah dibayar waktu bikin lagu itu oleh label. Ini logika macam apa seperti ini, teman-teman? Ya, dan undang-undang nggak bilang seperti itu. Pasal 9 ayat 1, 2, 3 nggak bilang seperti itu. Ini yang kita kemudian sekarang gerah. Kita nyaman-nyaman aja dengan ekosistem yang patut diduga selama ini tidak mengacu kepada undang-undang hak cipta. Ya, jadi inilah yang bisa saya jelaskan. Ya kasihan, Mas. Kasihan komposer ini. Jangan melihat teman-teman yang di sini ya, yang masih gagah-gagah ini ya. Ini pun karena mereka punya kegiatan-kegiatan lain. Kami ini berjuang bukan hanya untuk diri mas-mas yang ada di sini ya. Senior-senior yang dia sudah nggak produktif lagi, sakit, atau cuma itu satu-satunya sumber kehidupannya dia. Tapi karyanya di bawah terus. Nah, ini yang kita harus mulai tunjukkan sebagai orang timur yang memiliki hati dan perasaan. Jangan kita berpikir dari sisi kita, kok jadi nggak nyaman sekarang saya dengan kondisi yang seperti ini. Jangan seperti itu. Jangan hanya berpikir tentang kenyamanan kita. Jangan kita ingin di kota aman kita selama ini dan kita nggak mau keluar dari kota aman kita itu. Padahal itulah yang seharusnya terjadi dari sejak 10 tahun yang lalu. Ya, kalaupun ada yang bertanya, berarti tiap nyanyi izin dong, tiap nyanyi izin dong. Tidak, undang-undang juga bilang kok, bikin dong perjanjian lisensi. Jadi seperti misalnya saya, performer, sering nyanyikan lagu Mas Dhani Ahmad, ya, Deddy Kasmala, Badai, Piu, itu jualan saya selama ini. Maka saya akan ketemu mereka masing-masing. Mas Dhani, boleh nggak saya izin setahun ini? Saya izin dong pakai lagu Mas Dhani yang judulnya Kangen ini. Oh boleh, tapi situ diatur ya Mas. Itu kalau saya dapat undangan nyanyi. Nah, kalau saya dapat undangan nyanyi, saya dapat bayaran, nanti kita akan atur bagaimana hak ekonominya Mas Dhani. Tapi yang penting izin dulu yang saya ingin kantongin. Setahun loh Mas, boleh. Kesini juga begitu. Artinya kan tidak setiap manggung saya minta izin. Betul ya? Nah, jadi jangan selalu memikirkan itu, wah ini berat dong, ini susah dong, nggak nyaman dong. Bisa kita bikin nyaman, bisa nggak kita bikin susah. Hanya tinggal duduk saja, ngobrol-ngobrol bareng, selesai masalahnya. Ini diundang sama Mas Piu aja sebagai ketua aksi, nggak mau datang. Diundang Dhani sebagai ketua dewan pembina aksi, nggak mau datang, curiga terus. Jangan dong, artinya itu karena karakter seseorang, kita menghakimi orang itu tidak berpikiran tulus dan baik. Makanya ada pepatah bahasa Inggris ya, yang saya terjemahkan aja ya, nggak boleh pakai bahasa Inggrisnya. Jadi jangan menghakimi isi buku dari sampulnya. Jadi jangan gara-gara Mas Dhani misalnya ngomongnya seperti itu, ceplas-ceplos saja. Karena memang orang Jawa Timur seperti itu, sama kayak orang Medan kayak saya. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu mewakili isi hati dan karakternya. Enggak. Saya aja yang baru dekat sama Mas Dhani dalam waktu beberapa bulan ini, saya tahu bahwa isi hati Mas Dhani itu baik, orang baik, setia kawan. Ngomongnya memang begitu. Jadi jangan dong kita langsung menilai gara-gara Mas Dhani cara dia memperjuangkan hak-hak komposer itu dengan stylenya dia, terus kita curiga. Jangan seperti itu. Jadi jangan memilih itu, saya suka caranya ini, nggak suka caranya. Jadi maksud saya itu, kita lihat substansinya bahwa ini sebenarnya demi kebaikan kita bersama. Saya kira cukup sekian, ya pertanyaannya cuma satu, tapi jawabannya 2000 nih. Mohon maaf ya. Kalau ini jawaban saya buat Fesmi dan Papri. Selama ini ente kemana aja 10 tahun gak pernah mikirin hak ekonomi para pencipta, sekarang mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, siapa saja yang di Papri dan Fesmi, ente kemana 10 tahun pencipta lagu tidak mendapatkan haknya. Sekarang jangan sok-sok asal nyablak, asal nguap, asal bacot ya. Itu cara Ahmad Dhani begitu.
Saya mau tambahkan sedikit ya, karena di luar sana banyak pertanyaan kepada saya dan aksi, kenapa yang digugat Ali Bias kok Agnes bukan IO? Itu kan pertanyaan yang mendasar dari mereka semua. Ini saya jawab sekarang nih. Kenapa? Karena saya lihat tayangan video pertama kali Agnes nyanyi di HWG itu, Agnes yang nyanyi, bukan IO yang nyanyi. Itu satu. Yang nyanyi lagu Bilang Saja itu Agnes. Dan yang kedua, ketika saya tanya ke HWG, ini song listnya yang nentuin Agnes nyanyi Bilang Saja siapa? Oh bukan saya, kata HWG. Itu Agnes sendiri yang memilih lagu itu. Jadi niat untuk memilih dan menyanyikan lagu itu ada di Agnes, bukan di HWG. Terus yang ketiga, kontrak itu. Kontrak yang akhirnya baru muncul di kasasi itu kan. Dan itu juga tidak membuktikan bahwa ada izin Agnes membawakan lagu saya di pertunjukan komersial di tiga tempat itu. Tidak membuktikan ada izin juga di kontrak itu. Jadi itu sebabnya saya dan Bang Minola, kuasa hukum saya, menggugat Agnes. Dan di pengadilan pun kita tidak membiarkan HWG sendiri, maksudnya tidak ikut. Kita masukkan sebagai turut tergugat. Jadi kalaupun di situ memang Agnes merasa HWG yang harusnya izin, ya silakan komunikasilah mereka gitu. Tapi kan itu tidak terjadi. Dan akhirnya pengadilan pun melihat itu sebagai fakta hukum. Gitu. Akhirnya terjadi sampai keputusan pengadilan yang kemarin. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, sebenarnya kita hari ini agendanya adalah jam 8.30 pagi itu aksi diundang oleh Badan Keahlian DPR untuk mengajukan draft revisi Undang-Undang Hak Cipta. Harusnya tadi 8.30, dan setelah 8.30 selesai kita ketemu dengan Badan Keahlian DPR. Lalu pukul 10-nya kita sebenarnya one stop interview dengan teman-teman media. Tapi karena hari ini terjadi ada situasi yang kurang kondusif di DPR, akhirnya akan di reschedule kemungkinan minggu depan. Karena kita sudah terburu undang media, semua teman-teman media, makanya sekarang sekalian aja, karena kemarin baru saja kita melihat ada preskon dari kawan-kawan musisi penyanyi yang tergabung dalam visi. Mereka melakukan preskon juga. Oleh karena itu di sini kita juga ingin menyampaikan apa yang menjadi counter dari kawan-kawan visi atau kawan-kawan penyanyi yang membuat alasan mereka kenapa mereka menggugat ke MK. Nah, kalau kawan-kawan media punya pertanyaan tentang alasan apa teman-teman visi itu menggugat ke MK, silahkan tanyakan ke kami. Tapi pada intinya kami di sini mau menyampaikan bahwa kami ini sebenarnya ingin menyampaikan seperti yang disampaikan sama Bang Minola ini, kami bermurni dari kawan-kawan pencipta lagu yang terzolimi selama 10 tahun. Jadi kenapa kami sekarang ada di belakang Ari Bias sebagai penggugat Agnes Mo dalam kasus pelanggaran hak cipta Bilang Saja, adalah karena kita tahu bahwa bukan hanya Ari Bias saja sebenarnya yang bermasalah. Cuman Ari Bias yang memiliki keberanian untuk menggugat. Tapi kita aksi ini punya suara yang dititipkan dari kawan-kawan pencipta lagu yang di sana, di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke, menitipkan suaranya kepada kami. Pencipta lagu rohani, pencipta lagu daerah, pencipta lagu tradisional, pencipta lagu dangdut, semua menitipkan suaranya. Walaupun mereka tidak bisa datang atau tidak bisa bergabung dengan aksi karena kondisi, waktu, dan tempat. Tapi inilah suara dari kawan-kawan pencipta lagu yang saat ini kami ingin suarakan dan kami ingin tetapkan menjadi sebuah kekuatan bersama dari kawan-kawan pencipta lagu yang selama 10 tahun ini terjolimi. Saya dan Ahmad Dhani ini sebenarnya bisa saja sih, ibaratnya seperti apa yang disampaikan sama Ariel kemarin ya, kalau nggak salah itu dia bilang bahwa boleh membawakan lagu tanpa izin. Mungkin kita bisa ya Mas Dhani ya.
Mungkin bisa saja kita membolehkan penyanyi tanpa izin, nggak masalah. Katakanlah saya dan Ahmad Dhani performer, Mas Ahmad Dhani di Dewa, saya di Padi. Tapi kalau kita lakukan itu sama saja saya membunuh kehidupan para pencipta lagu. Kehidupan para pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya, yang bukan performer seperti kami, yang memang benar-benar hanya menggantungkan hidupnya hanya pada membuat lagu. Sudah. Nggak sabar saya. Itu caranya Piyu ngomong, kalau cara saya begini. Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu di belakang gitu. Jadi maksud saya begini, kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya, sok kaya raya. Padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Ya, ya. Jadi saya lanjutkan lagi bahwa suara kawan-kawan cipta lagu yang seperti yang tidak mendapatkan keberuntungan sama seperti yang kami ada di sini, itu kenapa salah kalau kami memperjuangkan itu? Kenapa salah kalau kami berisik, kalau kata orang-orang? Kenapa salah kalau Salah kami? dong, menurut mereka salah. Kalau kita perjuangan dan kita menang, mereka kalau nyanyi lagu pencipta harus bayar jadinya. Itu salah menurut mereka. Jadi salah menurut mereka itu karena kita memperjuangkan hak kita. Itu salah menurut mereka, hak pencipta lagu. Jadi kembali lagi kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada satu pasal pun yang melewati pelanggaran tidak ada satu pelanggaran pun yang melewati pasal-pasal yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Seperti contohnya izin itu sudah pasti disebutkan di pasal 9. Lisensi itu sudah pasti ada di Undang-Undang Hak Cipta. Semuanya tadi sudah disampaikan sama Bang Minola. Kalau kita bicara pasal per pasal, pasti kita nanti beritanya kurang menarik ya, Mas Randy ya. Jadi kita langsung saja mengetuk hati nurani bahwa pencipta lagu tersolimi dan kita hari ini kita tetap berjuang untuk para pencipta lagu. Demikian dari saya, terima kasih. Apa lagi? Pertanyaannya apa lagi? Lagu betul. Silakan Mas. Silakan Mas. Langsung aja. Oke. Perkenalkan, saya Adi dari detik.com. Tadi kan sempat dibilang kalau misalnya minggu depan bakal nyampein draft revisi Undang-Undang Hak Cipta. Mungkin poin-poin krusial yang dibahas nanti akan apa aja. Terus nanti juga kan aksi salah satu ngedorong untuk direct lisensi. Nah, nanti apakah dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang akan diajukan akan melewati LMKN gitu? Misalnya LMKN sudah tidak dilibatkan kembali seperti itu. Terima kasih. Jadi menjelaskannya ini mesti komprehensif ini. Saya coba itu Johnny tolong apa? Itu bukan kertasnya. Ada spidolnya nggak John? Tadi kan aku udah nanya dari tadi John. Minta apa? Jangan banyak alasan kamu. Ada spidol, oke. Di sini aja deh, di sini. Apa di situ ya? Majuin dikit ya, majuin dikit ya. Nah, majuin dikit ya, biar. Jadi kita ini sekarang. Nah gitu Mas. Supaya video ini nanti ditonton sama penyanyi-penyanyi yang kurang gaul itu. Mana spidol ya? Oke. Ya Pak. Jadi begini, awal mulanya semua itu namanya artis ya. Musisi lah ya, musisi itu ada penyanyi ya, ada pemain band. Iya, ini dari awal supaya nggak bingung gitu. Musisi. Mereka bikin rekaman kan? Oke, mereka rekaman. Sini rekaman ya.
mereka rekaman. Lalu siapa yang membiayai? Namanya label. Bisa label sendiri, bisa label orang lain. Label ya. Label itu bisa ada di sini, ada Aquarius, contohnya ya. Aquarius yang dulu nih, ya kan, Musika, Trinity, Sony, ya, musik, udah, dan lain-lain. Ini rekaman. Nah, ketika mereka rekaman itu, mereka mendapatkan royalti yang namanya mechanical. Sebentar. Ya udah nggak apa salah, harusnya apa mechanical rights. Mechanical rights. Ini untuk komposer. Nah, ketika musisi ini rekaman menghasilkan apa? CD kan ya, kaset atau CD. Dulu ya, kaset 90-an sampai 2000, di tahun 90-an, 70-an ya, pokoknya 70-an, 90-an sampai 2000-an. 2000-an. Kaset, CD, ya kan 2000-an. 97 juga ada sih. Pokoknya sekitar gini lah CD. CD compact disc terus lagi digital ya. Digital. Nah, digital. Dalam ini namanya platform ya. Ada platform digital, ada platform analog, kaset dan CD. Ini menghasilkan sebuah royalti untuk komposer. Hak ekonominya ya, hak ekonominya royalti untuk komposer untuk di sini. Namanya mechanical rights. Pencipta lagu dapat dari total itu 9% di kontrak. Lalu pemain band ini penyanyi ya, penyanyi komposer. Terus yang ini mereka yang di sini dapetnya di mana? Namanya apa? Denny Casmala. Tuh, Denny aja lupa apalagi Once. Nah, salah. Sound recording rights. Nah, sound recording ini kurang nggak apa deh. Rights. Nah, ini ya, sound recording rights. Saya tanya sekarang, ini belum konser ya, belum konser. Berarti Agnes Monica dapatnya di mana? Sound recording rights. Nah, ini Agnes dapatnya di sini. Ari Bias dapatnya di mana? Mechanical rights, benar anak-anak. Ya, 9% jumlahnya di sini ya. Ini kejadian sebelum 2014. Nah, ini adalah masa-masa di mana situasinya berbeda. Jadi Agnes Monica ketika dia dulu nyanyi waktu masih kecil, itu belum ada, belum di sini ya, masih kecil dia di sini. Agnes Monica kelahiran 1986. Berarti 2014 dia umur berapa? Coba Badai jawab. Berapa? 2014. Iya. Hah? 2014, lahir 96. 28 tahun ya. Ketika dia baru umur 28 tahun, ini situasinya udah berbeda. Agnes 28 tahun, situasinya udah berbeda. Dia harus membayar yang namanya performing rights. Ya. Performing rights, live performance, live performing rights ya. Ya. Dia harus membayar ini untuk komposer. Untuk komposer. Ini ada hak komposer di sini semenjak 2014 melalui UU nomor 28 ya. Hak cipta, tentang hak cipta. Pasal 9 bunyinya harus ada izin. Nah, pasal 9 berdasarkan pasal 9 harus ada izin. Nah,
Ini yang Agnes selama 10 tahun dia nggak ngerti ini. Tapi begitu ngerti dia bukannya minta maaf, tapi malah ngotot. Harus nggak bayar gitu kan, harus nggak minta izin. Alhasil tahun 2025 diputuskan bersalah. Untuk sampai sini paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan, Badai? Wartawan ada yang ditanyakan? Lanjut Mas. Nggak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut. Yang belum absen dulu yuk. Nah. Jangan pipis dulu ya, jangan. Kalau mau izin ke belakang nanti. Ya. Kita kenal dulu ada label, ya. Yang tadi kita sudah sebutin siapa aja labelnya ya. Mereka menjualnya dulu kemana? Ke toko kaset, toko CD. Nah, toko kaset dan toko CD. Nah, ada yang namanya Distara dan lain-lain dulu. Sebelum ada DSP, sebelum ada ini fisik namanya. Fisik, ini jadi label jualan fisik, ini ke tokonya kaset. Ini mereka mendapatkan 28 sampai 30% dari harga yang tertera. Ini tadi agak lupa tadi. Ya, komposer kan 9%. Sound recording rights itu bervariasi antara 6 sampai 15%. Tergantung deal. Kalau Dewa 19 gede persennya, cuma nggak saya sebutin aja. Takut dia marah. Ulangi lagi ya, label Aquarius, Sony, Trinity, Musika, mereka menjual fisik, yaitu fisik itu adalah CD atau kaset. Ini namanya sebut fisik. Lalu label juga jualan yang namanya DSP, digital streaming platform. Nah, jualnya kemana? Macam-macam. Ya, platform apa aja? Langit Musik, ya kan, Spotify, Apple, Langit Musik, ya kan, Langit Musik, YouTube. Nah, ini namanya pokoknya yang digital tuh kesini semua. Nah, ini semua itu kita sebut hak ekonomi yang bisa dimonetize. Nah, ini penting ini di sini, solusi ini penting. Ya. Waktu tahun 90-an ternyata hak ekonomi ini berkembang, tidak hanya CD, tidak hanya kaset. Tapi ternyata ada karaoke. Ternyata ada restoran-restoran atau kafe atau hotel, mall, bahkan televisi swasta, bahkan radio yang mengumandangkan lagu-lagu daripada musisi dan penyanyi, atau musisi penyanyi yang tergabung dalam band atau penyanyi sendiri. Lalu label-label ini bingung gimana caranya untuk mengkoleksi hak ekonomi di seluruh Indonesia, mengkolek penyanyi band cafe yang nyanyi lagu-lagu Dewa, nyanyi lagu-lagu Padi, nyanyi lagu-lagu Chris Patih, seluruh Indonesia, mengkolek karaoke-karaoke yang memanfaatkan master atau lagu-lagu daripada band Dewa 19, Padi, Chris Patih, The Groove, lagu-lagunya Nani Jasmala nih, izinkanlah, itu kan semua karaoke setiap malam nyanyi. Judulnya apa namanya? Berharap tak berpisah. Gimana caranya? Bingung LMK ini, nggak bisa. Mereka akhirnya membentuk sebuah wadah namanya
LMK. Dulu yang pertama itu KCI, lalu ada WAMI. Jadi kesimpulannya apa? Label membentuk lembaga untuk mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize. Dimonetize. Ini adalah domain daripada LMK. Domain, bahasa Indonesianya apa domain itu? Ruang lingkup. Kalau Giring waktu itu ngomong apa dia? Domisili. Domisili. Sesama PSI kan gitu sih lu. Kan menegaskan. Oh iya. Kan ditanya ya. Harusnya ngomongnya domain. Nah, jadi domainnya LMK ini adalah mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize. Sekarang saya tanya, apakah konser musik, saya tanya sama wartawan, konser musik penyanyi atau band ya sangat terkenal. Nah, ini bisa dimonetize apa enggak? Pertanyaannya. Susah atau tidak dimonetize? Karena saya tadi lupa bawa. Saya punya foto Dewa 19 dari 2024 sampai sekarang. Itu ada hampir 400 foto. Itu menurut saya mungkin ya sekitar segitulah. Kalau artis atau penyanyi band yang sangat terkenal, kira-kira per tahun tuh ya 100 lah konsernya. Nggak sulit kan sebenarnya kan. Artinya apa? Artinya LMK WAMI ini bukan konser musiknya, artinya bukan ranah daripada KCI dan WAMI sebenarnya. Jadi kalau Ariel karena dia salah pergaulan, dia ngomongnya belum ada aturan dari pemerintah. Benar nggak? Dia kan ngomong gitu kan? Saya dengar sendiri. Sekarang pertanyaannya, ketika Noah bertransaksi dengan IO, itu ada aturan pemerintah nggak? Nggak ada dong. Itu yang disebut kesepakatan para pihak. Misalnya saya punya mobil, gitu ya. Saya mau jual ke orang. Ada aturan pemerintah nggak? Nggak ada. Kalau mau setuju laku mobil saya bekas nih, saya jual 100 juta. Kalau mau ya beli, kalau nggak ya nggak, udah selesai. Atau kalau rumah mungkin yang tinggal notaris aja pakai gitu. Jadi sebenarnya sama. Pencipta lagu dan penyanyi bisa berdiskusi sendiri sebenarnya. Semenjak adanya Undang-Undang Hak Cipta tadi tahun 2014, itu di pasal 81 sudah jelas, saya masukkan IG hari ini, bahwa perjanjian khusus, perjanjian lain itu bisa dilakukan oleh pencipta dan pengarang lagu. Tidak perlu diatur oleh pemerintah. Pemerintah udah capek ngurusin banyak hal gitu. Jadi Ariel dan kawan-kawan jangan cengeng, jangan kekanak-kanakan. Nggak perlu pemerintah untuk mengatur pengaturan hak ekonomi pencipta yang digunakan oleh para penyanyi. Nggak perlu. Iya, cukup deal sendiri aja. Caranya deal ya belajar sama emak-emak lah. Mama kan pinter nawar tuh. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yes. Mungkin ada lembaga bantu pemerintah yang namanya LMKI juga, juga. Yes. Oke, jadi saya bantu jawab ya. Jadi saya bantu jawab Mas, ya. Kalau di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 ini, itu
tidak diatur yang namanya LMKN. Dalam pasal satunya itu yang terkait dengan masalah definisi itu nggak ada definisi LMKN itu apa. Yang ada LMK. Jadi kalaupun ada terselip dia itu LMK, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, N-nya kecil. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa LMK itu sebaiknya memiliki kemampuan skala nasional untuk memungut royalti. Jadi bukan nasional yang N besar, ya. Ini yang saya lihat dari sini. Karena N-nya kecil, ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam pasal 87, ya, 87. Ini pasal tentang khusus, babnya itu tentang lembaga manajemen kolektif. Ya, jadi kalau Mas cari di dalam undang-undang itu, semua kan diatur tuh, ya. LMK misalnya diatur, bab khusus nih, lembaga manajemen kolektif. Andai kan LMK itu diatur di dalam nasional ya, diatur oleh undang-undang, harusnya ada nggak bab tentang LMKN? Ada harusnya apa nggak? Ada dong harusnya. Tapi nggak pernah ada. Karena memang N-nya itu bukan N yang seperti itu. Nah, jadi tugas daripada LMK itu dalam pasal 87 ya ini untuk melegitimasi apa yang disampaikan oleh Dani tadi itu tentang untuk apa LMK itu dibentuk, ya, untuk memungut royalti dari kegiatan yang tidak bisa dimonetize, ya. Nah, 87 bilang begini pasalnya, Mas. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, hak ekonomi siapa? Pencipta. Jadi jangan lupa, ya. Kadang-kadang suka lupa, dipikir untuk hak ekonomi yang lain. Nah, jadi untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, menjadi anggota lembaga manajemen kolektif, menjadi anggota. Untuk apa? Agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik. Dalam bentuk layanan publik. Jadi dibatasi, Mas. Apa itu bentuk layanan publik? Ya kita tahu lah layanan publik. Nah, saya tulis. Layanan publik. Layanan publik. Tadi udah disebutkan tuh, karaoke, hotel, semua, kafe, karaoke, kan? Hotel, radio, TV, hotel, restoran. Ya, itu layanan publik. 3, radio, televisi. Apalagi keempat ada lagi ya, tolong disumbang. Nah, jadi layanan publik ini sebenarnya sesuatu yang saya bilang tadi, yang kereta api, ya. Mall, kereta api semua. bioskop, Itu layanan publik. bank, kantor, pertokoan, pusat rekreasi. Karena sesuatu yang susah dimonetize, ya. Sudah diterangkan oleh Mas Dani. Legitimasinya di mana? Di pasal 87 ayat 1. Sesuatu yang sulit dimonetize. Tadi kalau mau tanya lagi soal revisinya, ini semua yang kita akan jelaskan. Undang-undangnya sih tidak berubah. Oke. Nah, jadi itu. Nah, sekarang LMKN ini udah jelas ya, bukan yang di sini NN kecil nasional dan tidak ada bab khusus yang mengatur tentang lembaga manajemen kolektif nasional. Kalau lembaga manajemen kolektif aja diatur dalam bab khusus, mana mungkin kalau LMK itu nasional nggak ada bab khususnya dalam undang-undang ini. Oke? Tiba-tiba lahirlah yang namanya PP 56, kan begitu. Disitulah mulai lahirlah yang namanya LMKN yang dikatakan sebagai alat bantu pemerintah, betul ya Mas ya. Sekarang pertanyaannya, LMK ini dia itu untuk membantu mengkolek royalti pencipta atau untuk membantu mengkolek royalti pemerintah? Hah? Lalu buat apa ada suatu lembaga yang lahir untuk menjadi alat bantu pemerintah? Karena pemerintah kan nggak masuk di area ini. Dia hanya mengatur regulasi. Buat apa dibantu? Buat apa LMKN membantu alat pemerintah terus mengontrol LMK? Ya. Jadi ini juga sudah pernah di tempat yang sama ini di tanggal 28 kemarin itu saya sampaikan juga. Saya bertanya juga kepada Mas Chandra sebagai pengawas, Mas di mana nih? Mas ada Pak Dirjen Aki juga. Di mana nih? Payungnya di mana? Kan nggak mungkin ada aturan yang di bawah undang-undang
mengatur sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam undang-undang. Nah, jadi itu penjelasan saya tentang alat bantu pemerintah tadi itu. Ya, karena di sini kepentingannya kan bukan kepentingan pemerintah ya, tapi di sini kepentingan pencipta. Hanya saja pemerintah ikut campur tangan untuk membuat regulasi supaya ada ketertiban, kan hanya itu aja intinya. Tapi semuanya diserahkan kepada para pihak. Makanya dalam undang-undang ini kita akan menemukan kecuali diperjanjikan lain, itu sebenarnya adalah situasi di mana pemerintah sendiri membuka ruang yang seluas-luasnya bagi para pihak untuk melakukan yang namanya kesepakatan seperti yang dibilang oleh Dani tadi itu, Mas Dani tadi itu. Tapi kan ini kan nggak pernah mau dimasuki areal ini, gitu. Ya, jadi ini yang kita harus sudah semakin berpikir inovatif, nggak ada gengsi-gengsian lah, semuanya kan teman. Kalau salah ya minta maaf. Ya, kalau baru paham sekarang ya udah nggak apa-apa. Saya baru paham sekarang. Karena komposer juga baru paham sekarang. Ini kita sama-sama orang yang baru paham sekarang. Ayo kita bikin sesuatu yang membuat ada keademan di dalam ekosistem ini. Bukan teriak-teriak, bukan saling serang gitu loh ya. Ini yang bisa saya sampaikan tentang alat bantu pemerintah tadi itu. Terima kasih. Satu lagi saya mau menyampaikan, ada pertanyaan atau mungkin ada yang disampaikan kemarin dari Ariel atau teman-teman visi. Kalau masalah direct license, kalau belum diatur, kenapa kok sekarang mereka seolah-olah mereka mengklaim bahwa para pencipta lagu ini menerapkan direct license tiba-tiba. Dasarnya adalah pasal 81, itu ada. Nanti Bang Minola bisa menjelaskan. Jadi seperti yang tadi Bang Minola juga jelaskan bahwa kalau belum diatur negara itu artinya boleh, kecuali dilarang sama negara. Tapi kalau itu sampai dilarang oleh negara atau oleh pemerintah, itu akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 4. Di mana bunyinya adalah hak milik pribadi tidak boleh diambil dengan sewenang-wenang, termasuk oleh negara. Jadi jelas. Jadi tidak ada yang bisa melarang yang namanya direct license. Dasarnya ada, pasal 81 juga ada bahwa kita bisa melakukan lisensi sendiri atau dengan pihak ketiga dengan LMK atau LMK. Bukan LMKN ya, LMK ya. Dan bisa dilakukan. Kalau itu sampai dilarang, itu akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita melihatnya semua itu secara rutut ya, secara rutut. Jadi jangan PP atau permen itu yang dijadikan acuan. Kalau PP dan permen itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, kita kembalikan lagi kepada hakikatnya. Undang-Undang Hak Cipta itu adalah untuk melindungi pencipta, bukan untuk memberikan keleluasaan atau kebebasan untuk melanggar hak cipta. Jadi poinnya itu kita harus kembalikan lagi ke Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta itu pertama mengatur lisensi, mengatur izin, pasal 9 dan pasal 81 dibolehkan untuk lisensi. Lalu mengatur denda di pasal 113. Dan juga sebenarnya kawan-kawan penyanyi ini kalau paham ya, mudah-mudahan paham bahwa mereka itu sebenarnya memiliki yang namanya hak terkait. Hak terkait itu apa? Yaitu mereka pun sebagai performer, mereka mendapatkan hak ekonomi atas pekerjaan mereka sebagai pelaku pertunjukan. Jadi mereka itu sebenarnya tidak pernah dizolimin sebenarnya. Bahkan Undang-Undang Hak Cipta yang sebenarnya harusnya mengatur tentang pencipta lagu, karya seni lain pun itu juga memberikan hak ekonomi, hak ekonomi untuk para pelaku pertunjukan. Itu ada ya Bang ya? Pasal 20 hak ekonomi dan hak moral pelaku pertunjukan. Nah, pasal 20 hak ekonomi dan hak moral dari para pelaku pertunjukan. Jadi kalau teman-teman penyanyi ingin memperjuangkan haknya, mereka sebenarnya sudah ada haknya juga. Sama seperti halnya dengan para pencipta lagu juga. Demikian. Dewa lagi karena Mas Dani kemarin menetapkan direct license.
dulu aja apa-apa. Mana Mas? Mewakili. Intro, gua nggak tahu. Iya, itu saya ulangi, kalau benar saya ulangi. Oke, jadi kan pendapatnya adalah setelah selesai manggung dari luar kota, Mas, tiba-tiba dihubungi oleh manajemen Mas Dani, ditagih. Kayaknya nggak mungkin. Direct license, lagu Separuh Nafas. Nggak mungkin. Manajemen saya nggak mungkin nagih. Jadi yang nagih itu selalu saya. Itu pertama, fakta pertamanya begitu. Fakta kedua, kemudian dia bayar, tapi Mas Daninya bilang nggak usah. Itu lupa saya. Sebenarnya bayar dia ya. Bayar. Katanya dia mau bayar, tapi ditetapkannya setelah ditegur itu katanya. Dia pengen bayar, tapi katanya nggak usah. Terus diterapinnya setelah ditegur itu katanya. DL-nya. Iya, tapi setelah itu dia bilangnya dia nggak akan bawain lagi. Padahal kita ada buktinya. 2 hari sebelum show dia transfer, dia yang izin, dia yang chat duluan. Nih, yang punya handphone ini. Saya terus terang agak lupa, tapi ternyata untung ada chatnya ya. Untung chatnya saya rekam, untung saya simpen. Bukan chatnya saya masukin IG, itu ada tanggalnya kan. Chatnya saya masukin IG entah setahun yang lalu saya nggak. Ya, tapi yang jelas begini. Maksudnya memberi apresiasi kepada Judika awalnya. Ya awalnya saya memberi apresiasi pada Judika yang sudah melakukan direct license kepada saya gitu. Dan kalau pengakuannya dia setelah itu dia nggak mau nyanyi lagu Dewa lagi, siapa yang bisa membuktikan? Gitu. Apa di sini semua ada yang bisa membuktikan bahwa Judika tidak pernah nyanyi Separuh Nafas? Ya kan? Kita nggak tahu kan? Jangan-jangan nanti seperti Darmaji, ya kan? Apa itu Darmaji? Apa sih Mas Darmaji? Itu adalah istilah yang diberikan oleh netizen. Jadi waktu itu seperti Once berani ngomong bahwa dia saya kan nggak nyanyi lagu dia banyak-banyak, paling cuma 1 doang gitu kan katanya kan. 3 ya? Oh 3, ya saya nggak tahu. Terus tiba-tiba ternyata ada netizen yang punya bukti bahwa Once nyanyi lagu 10. Enggak lah. 10, aku yang bikin. Itu 10 listnya ya. Lalu ternyata pengakuannya tidak sedetail daripada netizen. Netizen punya rekamannya bahwa Once nyanyi lagu lebih daripada 1 ternyata. Ngakunya nggak 1 kan. Maka akhirnya Once disebut Darmaji. Dahar 5 ngaku hiji. Jadi kan kita nggak pernah tahu kan, ini kan baru pengakuannya aja, dia nggak pernah nyanyi lagi kan. Kita kan nggak pernah tahu kalau netizen punya banyak video gitu. Tapi intinya begini, maksud saya begini, ya selama ini nyanyi lagunya Dewa, nyanyi lagunya Mahadewa, ya. Saya juga nggak pernah komplain kok, ya kan. Tapi kan setelah ada pengetahuan dari Bang Minola bahwa ya semuanya harus ada royalti kan gitu. Habis itu nggak mau nyanyi lagi ya nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah gitu. Misalnya kayak, jadi kadang-kadang gini, penyanyi itu kadang-kadang punya apa ya? Punya logik yang agak aneh. Punya logik yang agak common sense. Misalnya gini, saya bilang mau lu boleh nyanyi lagu Dewa. Ini setelah JIS ya, setelah 10 tahun, setelah hampir 8 tahun lah, setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin. Setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin kepada saya dan Andra sebagai pencipta lagu-lagu Dewa, akhirnya juga setelah 8 tahun saya tahu soal Undang-Undang tahun 2014 ini, sebelumnya saya juga nggak tahu. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya. Setelah saya tahu, saya minta dong sama Once, karena dia juga ngasih harga yang agak lumayan ke saya juga boleh dong ngasih harga ke dia dong, ya kan? Itu kan semuanya kan peristiwanya kan gara-gara JIS. Akhirnya setelah JIS, saya minta sama Once, lu nyanyi ya. Kalau lu nyanyi lagu Dewa, gue minta harga dong. 1 lagu 10 juta saya minta.
1 lagu. Nah, waktu itu berdasarkan Bapak harga itu berdasarkan dari Bapak Menteri Olahraga yang langsung minta izin sama saya. Mas, katanya Once, saya harus minta izin ke Mas Dhani supaya Once bisa nyanyi di acara Kementerian Olahraga, nyanyi lagu Dewa. Berapa lagu Mas? 3 lagu. Ya udah, 1 lagu 10 juta, langsung transfer ya, gitu. Ditransferlah ke rekening saya sebagai pencipta lagu Separuh Nafas, lalu ada 2 lagu lainnya yang saya lupa lagunya. Yang pasti Separuh Nafas saya ingat karena saya ngarangnya berdua sama Andra. Lalu saya posting ke grup Dewa yang ada Once-nya, Dewa 19 Once. Iya, saya grup di WA itu saya posting. Lumayan rezeki, alhamdulillah rezeki anak soleh. Dapat Separuh Nafas dapat 10 juta. Bagi 2 ya sama aku ya, kan ngarangnya berdua. Saya posting lah di grup itu bukti transfernya kepada Andra. Saya transfer juga 5 juta. Andra, bagianmu 5 juta. Gitu. Kayaknya Once di situ nggak jawab. Dia kayaknya kesel kayaknya kalau kita dibayar. Menurut dugaan saya ya, patut diduga Once ini kesel bang. Kesel kita dapat bayaran gitu. Lalu berikutnya saya juga dong. Lalu saya bilang, Once, kalau lu nyanyi lagu Dewa, lu bayar ya 10 juta 1 lagu gitu. Nah, menurut Once dan menurut beberapa penyanyi yang logiknya kurang kuat, ini adalah pemalakan. Jadi Once ngomong kemana-mana kan, ini pemalakan dong namanya. Saya bingung, orang ini lagu-lagu saya kok. Iya dong, kalau misalnya ada orang mau nyewa mobil saya punya mobil Defender tahun 91. Orang kalau mau nyewa saya charge bisa sehari 10 juta, ya urusan saya dong. Kalau kamu nggak mau nyewa ya nggak apa-apa. Itu kan orang lagu-lagu saya. Di mana logiknya bahwa itu adalah pemalakan? Saya bingung gitu loh. Makanya saya suka kata-katain mereka kekanak-kanakan ya karena mereka nggak logiknya memang kayak anak-anak. Ini bukan pemalakan, ini lagu-lagu saya, properti saya. Kok dibilang pemalakan? Kalau kamu nggak mau nyanyi lagunya ya nggak usah. Udah nyanyi aja Dialova. Seperti kata netizen, ya kan? Nyanyi Dialova 10 kali. Nah, ternyata Once punya kesadaran. Bahwa memang pencipta lagu bisa melarang. Itu. Pertamanya dia nggak berpikiran bahwa pencipta lagu bisa melarang. Terus Once nanya kepada waktu itu Dirjen Haki namanya Dr. Freddy Haris. Once bertanya, emang pengarang lagu bisa melarang penyanyi lain untuk mengarang? Katanya Freddy Haris kepada saya. Once tanya ke gue, waktu dia gue jawab memang bisa lah gitu loh. Once nggak terima. Dia bertanya kepada orang yang menurut dia salah. Wah bego nih dokter, mungkin ini dokter ini. Saya tanya kepada yang menurut saya bisa jawab, tanya ke Kadri. Kadri, S1 dia. Dri, bisa nggak sih pencipta lagu melarang? Wah nggak boleh itu, katanya. Nggak bisa melarang. Nah akhirnya Once berpendapat bahwa penyanyi tidak melarang. Jadi penyanyi ini mereka menanyakan pendapat kepada ahli hukum yang nggak ahli. Makanya salah semua persepsinya tentang hukum gitu loh. Kalau saya sih belak-belakan aja di grup yang ada penyanyi-penyanyi, saya bilang kenapa sih penyanyi ini kepada kaya raya kok cari konsultan hukum yang S1, apa nggak bisa bayar konsultan hukum yang S3? Saya ngomong gitu dianggap menghina. Maksud saya kalau mau cari kebenaran ya memang butuh konsultan hukum yang S3 gitu. Pertanyaannya tadi apa ya? Banyak banget kok saya jawabnya ya. Nanyanya cuma Judika doang. Iya, Judika mau aja mirip-mirip lah. Sama-sama besar karena nyanyi lagu Dewa.